عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin nabiyil huda alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur sama Rasulullahu faqad faza fawzan 'azima sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah, terlebih utama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita laksanakan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan bersama kepada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga serta para sahabat-sahabatnya sekalian. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat terlebih utama untuk diri pribadi khatib dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dan berupaya keras untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah dengan sesungguhnya, dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini khatib akan menyampaikan tema khutbah mengenai 4 bekal menghadapi fitnah akhir zaman. Zaman yang sedang dijalani orang beriman saat ini merupakan zaman yang saat ini penuh dengan fitnah. Banyak pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah di akhir zaman yang sangat cocok dan dijalani orang beriman saat ini. Merupakan zaman yang saat ini penuh dengan fitnah. Banyak pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah di akhir zaman yang sangat cocok menggambarkan zaman yang sedang kita lalui saat ini. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru fil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslimi, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u lahu bi'aradin minad dunya." Bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Seorang di pagi harinya beriman dan di sore harinya telah menjadi kafir, atau sorenya masih beriman dan pagi harinya telah menjadi kafir, menjual agamanya dengan gemerlap dunia. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini merupakan zaman di mana Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman. Siapa di antara mereka yang tersesat, yang terseret arus besar fitnah akhir zaman, dan siapa di antara mereka yang mampu teguh dan sabar dalam menghadapinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna min waraikum ayyam as-sabri, as-sabru fihi mislu qablin 'ala al-jamri, lil 'amili fihi mislu ajri 50 rajulan ya'maluna misla 'amali." Qala, "Ya Rasulullah, ajru 50 minhum." Qala, "Ajru 50 minhum." Sesungguhnya setelah kalian akan datang hari-hari kesabaran,
Orang yang sabar pada hari itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Orang yang beramal tatkala itu memperoleh pahala 50 orang yang beramal seperti amalannya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, 50 orang di antara mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, tapi 50 dari kalangan kalian. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Menurut Ibnu Arabi, pengertian fitnah itu adalah al-fitnatu al-ikhtibar, wal fitnatu al-mihnah, wal fitnatu al-mal, wal fitnatu al-awlad, wal fitnatu al-kufr, wal fitnatu khilafun nasi bil aghai. Fitnah itu bermakna ujian, fitnah bermakna cobaan, fitnah bermakna harta, fitnah bermakna anak-anak, fitnah bermakna kekafiran, fitnah bermakna perselisihan pendapat di antara manusia. Bahkan banyaknya pembunuhan dan kematian juga termasuk fitnah akhir zaman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ati la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-'ilmu wa yaksuru fiha al-harju wal harju al-qatlu." Menjelang datangnya hari kiamat ada hari-hari di mana kebodohan diturunkan, ilmu diangkat, dan banyak terjadi al-haraj. Apa itu al-haraj? Al-haraj itu adalah pembunuhan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah banyaknya ilmu diangkat dan banyak terjadi al-haraj. Apa itu al-haraj? Al-haraj itu adalah pembunuhan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah banyaknya kematian yang terjadi secara mendadak. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Melihat realita derasnya arus fitnah akhir zaman ini, berikut dahsyatnya tiupan badainya, tidak ada pilihan bagi orang yang beriman melainkan berusaha dengan sepenuh hati untuk bisa teguh di atas agama Allah yang telah kita yakini kebenarannya dan telah diyakini akan mengantarkan siapa saja yang meniti di atasnya, yaitu kepada jannah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah cara kita bisa melewati arus dan badai fitnah akhir zaman ini sehingga bisa mengantarkan kita kepada ujung yang membahagiakan dalam hidup ini? Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Yang pertama adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim hendaklah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa meminta perlindungan kepadanya dalam menghadapi fitnah. Sungguhnya kapan saja seorang muslim menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam meminta pertolongan, menggantungkan harapan, menyampaikan keinginan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya, melindunginya, dan meneguhkannya di atas jalan Islam. Oleh karenanya beliau selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Yang kedua yaitu bersabar saat menghadapinya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan tidak ada obat bagi fitnah kecuali sabar. Karena sabar merupakan penempa seorang dan pembersih dirinya dari dosa. Sebagaimana pembakaran merupakan tempaan untuk menghasilkan perhiasan emas dan perak, fitnah itu tempaan untuk menghasilkan seorang mukmin yang jujur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim, wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, wa la ya'lamanna al-kadzibiin." Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran surah Al-Ankabut ayat 30. Seorang mukmin tidak akan dibiarkan menikmati keimanannya tanpa terlebih dahulu diberikan ujian dan cobaan atau fitnah. Dengan itu akan diketahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Fitnah yang ditimpakan kepada umat akhir zaman ini bukanlah satu-satunya fitnah, akan tetapi ia merupakan sunnatullah yang juga diperjalankan terhadap umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun."
Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, yaitu bersegera melakukan ketaatan. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ketaatan dan bersegera menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala saat fitnah akhir zaman terjadi merupakan faktor besar yang mendukung seorang mukmin bisa teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu merupakan tali pengikat antara seorang hamba dengan Rabb-Nya yang akan melindungi dan menjaga dari fitnah. Ibadah juga dapat menguatkan iman seseorang sehingga tiada lagi jalan bagi fitnah untuk menyusup ke dalam hati yang dipenuhi dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, "Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-Mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh umatnya untuk segera melakukan amal soleh dan berdoa saat terjadi fitnah. Sebagaimana beliau bersabda, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwaz Allahumma inni." Saat terjadi fitnah, sebagaimana beliau bersabda, "Min fitnatil qabri wa'udzu bika min 'adzabil qabri wa'udzu bika min fitnatil ghina wa'udzu bika min fitnatil faqri wa'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa meminta perlindungan dengan membaca, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka dan siksa neraka. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur dan siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kekayaan, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal." Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah memerintahkan istri-istrinya untuk bersegera menegakkan salat dan menyibukkan diri dengan ibadah tatkala fitnah muncul, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk menghadapinya dan keluar dari bahaya. Menyibukkan diri dengan ibadah di zaman penuh fitnah juga memiliki faedah yang besar. Al-ibadatu fil harji ka hijrati ilayya. Beribadah di masa haraj, di masa sulit, seperti berhijrah kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, sebab dari mendapatkan keutamaan itu adalah kebanyakan manusia pada zaman fitnah selalu memperturutkan hawa nafsunya dan tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau kembali kepada agama, kondisi mereka sebagaimana orang jahiliyah zaman dahulu. Beliau melanjutkan, maka apabila di antara mereka ada seorang yang mau berpegang teguh kepada agamanya dan menyembah Rabb-Nya, mencari ridha-Nya dan menjauhi murkanya Allah Subhanahu wa taala, itu seperti halnya orang yang berhijrah dari komunitas jahiliyah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya, menaati perintah dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu memohon kematian yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya fitnah akhir zaman adalah ujian besar yang menimpa diri dan hati orang beriman, bahkan sampai pada keadaan hilangnya agama dan keimanan dari dirinya, yaitu kafir, murtad, dan itu adalah kerugian yang teramat besar. Maka yang paling baik bagi seorang mukmin adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberikan kematian yang baik, yaitu mati tetap teguh di atas agama Islam, karena mati dalam keadaan Islam itu lebih baik daripada hidup kehilangan iman. Oleh karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnatani yakrahuhuma ibnu Adam, al-maut wal maut khairun lil mu'mini min al-fitnah wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mali aqallu lil hisab." Dua hal yang dibenci oleh manusia, yaitu kematian. Padahal kematian itu lebih baik bagi orang mukmin,
daripada fitnah. Dan yang kedua adalah benci sedikitnya harta. Padahal sedikitnya harta itu lebih ringan untuk dihisab nanti. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat disampaikan tentang 4 bekal menghadapi fitnah akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan zahir dan batin untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, serta melindungi kita semua dari pedihnya fitnah. Memberikan kepada kita kekuatan zahir dan batin untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, serta melindungi kita semua dari pedihnya fitnah akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما. فقد قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأواب وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.